segenap jajaran manajemen, staf, dan karyawan kunci PT Naga Group yang saya banggakan, juga para pemirsa semuanya, rekan-rekan kerja, mitra bisnis yang saya hormati. Selamat bertemu kembali di channel official saya, satu channel di tempat kita saling bertukar ilmu, saling membagi untuk terus berkembang, maju, menatap masa depan. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting yang disebut The Pareto Principle, atau diterjemahkan hukum Pareto, yaitu sebuah cara efektif untuk mencapai hasil yang optimal dengan usaha yang minimal. Jadi sekali lagi, hukum Pareto atau Pareto Principle diajarkan agar kita sebagai manajer, sebagai supervisor, atau bahkan sebagai pimpinan puncak sebuah perusahaan, itu bagaimana kita mengelola SDM kita dengan cara yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal dengan usaha yang minimal. Hampir mirip dengan teori atau hukum ekonomi. Nah, Pareto Principle itu digagas atau ditemukan oleh seorang ekonom Italia yang bernama Vilfredo Pareto. Jadi teori ini atau hukum ini disesuaikan dengan nama pencetusnya. Vilfredo Pareto, seorang ekonom Italia yang hidup di tahun 1900-an. Nah, dia itu mengamati bahwa 80% dari ekonomi Italia atau 80% dari pendapatan di Italia pada waktu itu dimiliki atau dihasilkan oleh 20% dari jumlah populasinya. Jadi keluar angka 80-20. Pareto Principle disebut juga hukum 80-20. Ternyata pengamatan dari Mr. Pareto ini sangat bermanfaat dan sangat membantu dunia usaha, khususnya bagaimana kita mengatur SDM kita untuk mencapai hasil yang optimal. Dan ternyata pengamatan tadi itu nyaris sama di segala bidang. Nyaris sama hampir di semua bidang. Kita boleh saja amati sekarang satu persatu. Pada prinsipnya adalah 80% dari output itu dihasilkan dari 20% dari input. 80% dari produktivitas kerja dari sebuah tim itu dihasilkan hanya oleh 20% dari anggota-anggota atau dari kinerja anggota timnya. 20% menghasilkan 80%. Sementara sisanya yang 80% itu hanya menghasilkan 20% saja. Wah, ini menarik sekali Bapak Ibu. Contoh misalnya diaplikasikan di dalam organisasi marketing atau sales team gitu ya. Seandainya sebuah perusahaan atau perusahaan Bapak Ibu itu punya 100 orang salesman dengan omset bulanan katakan 100 juta, berarti rata-rata satu salesman itu omsetnya 1 juta, karena 100 salesman menghasilkan omset 100 juta setiap bulan. Kalau Bapak Ibu teliti betul-betul, itu ternyata 20 orang salesman yang rajin, 20 orang salesman yang top itu menghasilkan 80 juta omset. Sedangkan 80 orang salesman yang biasa-biasa saja itu hanya menghasilkan omset sisanya, yaitu 20 juta per bulan. Begitu. Itulah hukum Pareto di dunia penjualan misalnya. Kemudian juga di bidang lain. Jadi kalau kita sering menghadapi komplain tentang entah kualitas atau tentang jasa pelayanan dari produk-produk kita, itu 80% klaim atau komplain itu dari 20% tenaga
marketing atau sales kita yang tidak becus, yang kerjanya nggak benar? Ya, prinsip ini berlaku di mana saja. Di mana saja. 80% profit itu dihasilkan oleh 20% omset dari produk-produk kita yang laris. Ya, inilah gunanya kita mengerti hukum Pareto atau the Pareto Principle. Kemudian apa gunanya kita sebagai pimpinan untuk mengerti hukum ini dan mengaplikasikannya di dalam kita mengelola usaha? Yang pertama, kita jangan konyol untuk konsentrasi ke seluruh tim. Selain itu konyol, kita nggak mungkin megang, tangan kita cuma 2. Artinya apa? Artinya kita harus cerdik, kita harus pinter untuk menemukan yang 20% ini loh. Yang 20% key person ini, kita temukan mereka. Tentunya kalau kita memakai kriteria yang dulu, kriteria yang filsafat muluk, tentunya 20% tim inti ini atau key person itu harus orang-orang yang memenuhi syarat di kriteria muluk itu, yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang rajin, orang-orang yang mantep, orang-orang yang teliti, orang-orang yang hati-hati. Temukanlah itu, temukanlah tim inti atau key person dari seluruh teamwork yang saudara pimpin. Kalau saudara sudah menemukan ini, binalah mereka habis-habisan. Bina habis-habisan. Sampai betul-betul mereka menjadi salah satu individu ataupun tim kerja yang handal, yang solid, dan yang berintegritas tinggi. Konsentrasikan segala daya, upaya, energi, pikiran saudara, bahkan dana untuk pengembangan sumber daya manusia kita, untuk konsentrasi fokus pada yang 20% tadi. Karena dengan saudara menguasai, kita menguasai yang 20%, kita menguasai 80%. 80% dari output kita, 80% dari produktivitas kita. Fokus di situ. Jangan kita membina ngalor ngidul ke orang-orang yang nggak jelas. Ya, kita harus betul-betul clear siapa di antara tim kita yang punya potensi untuk dikembangkan. Bina habis-habisan. Hajar mereka dengan training-training yang bagus, yang produktif, sehingga mereka jadi individu yang hebat dan membentuk satu tim yang solid, handal. Disitulah Anda akan menguasai 80% dari produktivitas. Mungkin lebih, karena sisa-sisanya itu bisa ketularan. Mungkin sampai 90% atau 95% barangkali. Itulah kegunaan kita mengerti tentang alat bantu yang sangat efektif di dalam kita mengelola usaha kita, yaitu the Pareto Principle. Prinsip 80-20. 80% output dihasilkan dari 20% input. 80% produktivitas dari perusahaan kita itu disumbangsihkan oleh 20% SDM yang handal, yang solid, yang kita bina dengan sengaja dan terus-menerus. Itulah kunci sukses. Sekali lagi, salam sukses, salam sehat. Marilah kita menjadi insan yang berguna. Marilah kita menjadi pimpinan yang memberikan dampak di tengah dunia usaha yang semakin hari semakin tidak mudah ini. Terima kasih para pemirsa yang budiman.